Islam dan jaringan perdagangan antar pulau, tentu saja di Nusantara ya. Nah, kita mulai. Nah, poin pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai catatan sejarah kegiatan perdagangan di Nusantara. Jadi catatan sejarah kegiatan perdagangan di Nusantara ini sudah banyak tercatat di seluruh dunia ya, terutama di Cina. Nah, berdasarkan data arkeologis seperti prasasti-prasasti maupun data historis, perdagangan Nusantara sudah dimulai sejak abad pertama Masehi gitu. Bahkan sebelum itu sepertinya sudah ada. Cuman catatan yang paling resmi, catatan yang sudah ilmiah itu sudah ada sejak abad pertama Masehi ya. Berikut beberapa data historis tersebut. Nah, yang pertama yaitu berita-berita Cina. Karena orang Cina itu atau kerajaan-kerajaan Cina ini selalu mencatat perjalanan-perjalanan yang mereka lakukan di seluruh dunia. Ya, ini dikaji oleh W. Walters tahun 1967. Catatan ini berisi jalur-jalur pelayaran dan jaringan perdagangan kerajaan Sriwijaya dengan negeri-negeri di Asia Tenggara, Cina, dan India. Ya, jadi Sriwijaya ini telah melakukan kontak dengan India dan Cina gitu. Ada catatannya di Cina yang dikaji oleh W. Walters. Nah, yang kedua, catatan sejarah Indonesia dan Malaya. Malaya itu Melayu ya, yang dihimpun oleh sumber-sumber Cina oleh W. Grauenfeld. Nah, kontak dagang Indonesia dengan Cina dan negeri lain sudah berlangsung sejak abad pertama Masehi sampai dengan abad ke-16. Jadi dari abad 1 Masehi sampai abad ke-16 itu banyak sekali hubungan dagang antara orang Indonesia atau orang Nusantara dengan Cina. Nah, kapal-kapal dagang Arab juga sudah mulai berlayar ke wilayah Asia Tenggara sejak permulaan abad ke-7. Jadi permulaan abad ke-7 itu sejak dimulainya Islam ya. Nah, catatan dari seorang Laksamana juga, Laksamana Cina ya. Namanya Laksamana Cheng Ho. Laksamana Cheng Ho ini adalah utusan daripada dinasti Ming. Ya, dia seorang Muslim gitu ya. Memimpin ribuan kapal jungjung besar Cina gitu ya. Dan dalam rangka melakukan silaturahmi ke seluruh Asia dan ke seluruh dunia gitu. Nah, Cheng Ho mencatat terdapat kerajaan yang bercolak Islam atau kesultanan antara lain Samudra Pasai dan Malaka yang tumbuh dan berkembang sejak abad ke-13 sampai abad ke-15. Ya. Nah, kerajaan-kerajaan ini tentu saja menjadi pusat perdagangan ya, pelabuhan-pelabuhannya. Jadi kerajaan Samudra Pasai di daerah Aceh itu menjadi pusat perdagangan pelabuhan-pelabuhannya. Malaka juga. Malaka itu sangat penting sekali karena Malaka ini adalah daerah yang sangat strategis yang menghubungkan antara India dengan Cina. Jadi kalau orang India melakukan perdagangan ke Cina, pasti singgah di Malaka. Kalau sekarang jadi Singapura ya. Jadi tempat transitnya itu Singapura kalau di dunia modern. Tapi dunia masa lalu itu di Malaka tempat transitnya itu. Sebaliknya kalau mau dari orang Cina mau ke India pasti singgah dulu di Malaka, dan singgahnya nggak sebentar ya, tapi lama, bisa sampai 6 bulan. Karena menunggu angin ya, angin pasat dan angin musim yang berhembus setiap 6 bulan sekali. Nah, literatur Cina oleh Cheng Ho ini sangat tercatat rapih dan bisa bertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, selanjutnya Mahuan ya. Nah, Mahuan juga ini sebetulnya ada hubungannya dengan Cheng Ho karena Mahuan ini adalah biasa dikatakan seorang sekretaris daripada Cheng Ho ya, yang selalu mencatat seluruh perjalanan-perjalanan yang dilakukan oleh Cheng Ho ke Nusantara terutama ya. Mahuan memberitakan adanya komunitas muslim di pesisir utara Jawa Timur ya, menyebabkan munculnya jaringan perdagangan dan pertumbuhan serta perkembangan kota-kota pusat kesultanan dengan kota bandarnya pada abad ke-13 sampai abad ke-18 ya. Mahuan juga seorang muslim ya. Dia mencatat bahwa ternyata di Nusantara itu banyak komunitas muslim yang melakukan yang sudah tinggal di sana, melakukan pelayaran dan perdagangan gitu ke semua tempat
di seluruh Nusantara, bahkan sampai ke Cina, ada yang ke India gitu ya. Nah, yang terakhir, yang kelima, sumber dari Tom Peirce. Tom Peirce ini adalah seorang Portugis. Dia melakukan pelayaran bersama dengan tentara Portugis atau utusan daripada Portugis ya, yang melakukan pelayaran ke seluruh dunia. Nah, ternyata dari catatan-catatan Tom Peirce itu menceritakan tentang lalu lintas dan kehadiran para pedagang di Samudra Pasai yang berasal dari Bengal gitu. Jadi di Samudra Pasai itu ada orang Bengal, Bengal itu di India, ada orang Turki, ada orang Arab, ada orang Persia, ada orang Gujarat, ada orang Keling, ada orang Melayu, Jawa dan Siam, semuanya berkumpul di Samudra Pasai. Selain itu, Tom Peirce juga mencatat kehadiran para pedagang Malaka dari Kairo, Mekah dan lain-lain gitu. Jadi di Malaka dan Samudra Pasai itu terdapat orang-orang dari jauh, dari negeri-negeri utama ya. Negeri utama itu negeri di atas angin seperti dari India, Arab, dan orang-orang Cina. Nah, dan jadi sejak abad pertama Masehi itu perdagangan di Nusantara itu sudah menjadi sudah biasa perdagangan internasional di seluruh Nusantara, terutama ya di pesisir-pesisirnya. Nah, dari poin 1 itu ada pertanyaan 1 ya. Pertanyaan 1 yaitu dari catatan sejarah kegiatan perdagangan di Nusantara yang sudah kita bahas di atas, kesimpulan apa yang bisa kita dapatkan. Silakan dikerjakan di Google Form ya. Selanjutnya, poin kedua yaitu meningkatnya hubungan perdagangan Nusantara dengan Arab. Ya. Orang Arab dengan orang Nusantara ini dihubungkan daripada perdagangan yang dilakukan oleh dinasti-dinasti seperti Umayyah, Abbasiyah gitu, dengan Cina. Jadi orang dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah gitu, melakukan pelayaran ke Cina ya, untuk melakukan perdagangan. Mereka harus singgah dulu kan? Di mana? Ya di Malaka, misalkan di Pasai gitu ya. Di Aceh gitu ya. Mereka singgah dulu di sana. Untuk apa? Untuk menunggu angin. Nah, setelah singgah baru mereka bisa sampai ke Cina. Itu sudah berlangsung berabad-abad. Teriring dengan kemajuan juga semakin majunya perdagangan dinasti Abbasiyah. Nah, sejak abad ke-8 Masehi, pedagang Arab mulai masuk ke Kepulauan Indonesia dalam rangka perjalanan ke Cina. Nah, tapi di Cina itu ada pemberontakan yang dilakukan oleh orang Arab yang terjadi pada 879 Hijriah. Ya. Nah, gara-gara pemberontakan yang dilakukan oleh orang Arab tersebut, banyak orang-orang Muslim Arab, ya, atau misalkan Arab Kristen, atau selain daripada orang Cina, ya, yang diusir gitu dari Cina gitu, ya, yang dikenal dengan pembantaian Huangcu. Pembantaian Huangcu ini menyebabkan komunitas Arab di Kanton ya, sekarang itu Kanton itu di di provinsi Guangzhou, itu orang Arab itu dibantai, diusir dari sana, semua Muslim, komunitas Yahudi, Kristen, ya, juga diusir sama. Dan mereka melarikan diri kemana? Melarikan diri ke Kedah, ke Palembang, ya, untuk mendapatkan perlindungan dari sana. Nah, setelah terjadinya pemberontakan ini pada abad ke-8 Hijriah, ke-9 Hijriah, maka orang-orang Arab ini banyak yang menetap di mana, di Nusantara. Dan tentu saja mereka Muslim ya. Dan akhirnya mereka menyebarkan Islam juga. Dan banyak juga pedagang-pedagang Arab itu tidak sampai ke Cina gitu. Jadi hanya sampai ke Indonesia saja untuk melakukan